Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana berkat rahmat dan irdahnya kita masih senantiasa dapat menjalankan salah satu aktivitas thalabul ilmi kita meskipun hanya dalam jaringan ini. Adapun pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan kepada anak-anak sekalian mengenai pengertian hubbud dunya, hasad, ujub, takabur, dan riya. Ya, bisa dilihat di sini. Adapun pengertian daripada hubbud dunya yaitu cinta akan dunia. Maksudnya menganggap dunia ini sebagai harta benda dan dunia ini adalah segalanya. Adapun penyakit hubbud dunya ini merupakan kecintaan berlebih terhadap dunia dan berawal dari penyakit iman. Kemudian berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan. Sehingga pada akhirnya akhirat dilupakan. Jadi penyakit hubbud dunya ini terkesan lebih memprioritaskan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Yang kedua, ciri-ciri daripada hubbud dunya diantaranya adalah pertama, menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, yaitu sebagai pencapaian manusia yang hanya memikirkan kepentingan dunia saja, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Jadi ketika seorang memiliki sifat hubbud dunya, pasti akan menghalalkan segala cara, karena yang dipikirkan oleh dia hanyalah kebahagiaan dunia semata, sedangkan akhirat ditinggalkan. Dalam Quran surat At-Takasur ayat 1-2 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Adapun yang ketiga adalah sifat kikir ataupun tidak rela hartanya lepas ataupun berkurang. Nah, ketika seorang memiliki sifat hubbud dunya, maka jangankan untuk sedekah ataupun zakat ataupun berbagi terhadap nikmat yang kita miliki, tetapi orang yang memiliki sifat hubbud dunya ini akan merasa kikir karena hartanya tidak mau sedikit pun diberikan kepada orang lain. Sedangkan harta yang kita miliki, sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain. Kemudian yang keempat adalah tamak ataupun rakus. Jadi ia tidak akan merasa puas dengan apa yang telah ia miliki, sehingga ia akan berusaha mendapatkan pembenaran hartanya yang lebih. Kemudian yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Jadi ketika seorang memiliki sifat hubbud dunya ini hanya maunya itu memiliki nikmat-nikmat yang besar dan melimpah. Ketika diberi nikmat sedikit oleh Allah, dia tidak mau bersyukur. Gitu. Lanjut kepada bahaya daripada sifat hubbud dunya ini adalah satu, cinta dunia. Dan cinta dunia ini adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Misalkan ketika kita cinta akan pekerjaan, akan suatu hal yang membuat kita menjadi lalai kepada akan ibadah kita, sholat kita, dan suatu nilai ibadah yang pada akhirnya kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, jika seorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan jadi lemah. Dan hubbud dunya ini sebuah sifat ataupun sebuah pintu untuk membuka hati manusia kepada perbuatan yang tidak baik. Maka diusahakan kita sebagai orang yang beriman untuk menjauhi sifat hubbud dunya ini. Yang ketiga adalah cinta dunia, merupakan segala kesalahan karena cinta dunia
sering mengakibatkan seorang cinta terhadap harta benda, dan di dalam harta benda terdapat banyak penyakit. Tuh. Lanjut yang keempat adalah jika orang sudah cinta dunia, maka akan datang berbagai penyakit, entah penyakit rohaniah ataupun jasmaniahnya. Adapun yang keempat, salah satu cara, mungkin banyak cara untuk menghindari hubud dunia ini, tapi salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan zikrullah ataupun mengingat Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga dengan kita mengingat Allah dan hati kita dekat dengan Allah, maka sifat-sifat tercela akan jauh daripada hati kita. Dan kita senantiasa untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Lanjut kepada pembahasan mengenai hasad ya. Adapun hasad ini berarti dengki. Maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah ataupun tidak suka karena iri gitu. Orang yang hasud atau hasad ini menginginkan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain dan berharap supaya berpindah kenikmatan itu kepadanya. Jadi ketika seorang mendapatkan kenikmatan lebih, maka dia akan merasa iri dan berharap bahwa kenikmatan yang orang lain miliki bisa berpindah kepada dirinya gitu. Adapun sifat hasad ini tidak suka jika ada orang lain yang menyamainya, baik dalam hal prestasi ataupun materi. Kemudian bahaya sifat hasad ini adalah tidak pernah merasa bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang yang memperoleh kebahagiaan lebih. Kemudian hatinya meronta jika orang lain mendapatkan karunia. Jadi sifat hasad ini terkesan segala nikmat ataupun kebahagiaan itu hanya diberikan untuknya gitu. Jadi segala kenikmatan yang Allah berikan, dia berharap bahwa kenikmatan itu hanya untuknya, dan itu merupakan salah satu sifat hasad. Kemudian cara menghindari sifat hasad ini adalah dengan menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seorang menderita batin, dan menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan. Yang selanjutnya adalah ujub dan takabur. Jadi secara bahasa ataupun etimologi, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum ataupun terheran-heran ataupun takjub. Al-azabu bin nafsi berarti kagum pada diri sendiri. Sedangkan takabur ini berarti sombong atau berusaha menampakkan kelebihan ataupun suatu keagungan dirinya. Dalam kitab Lisanul Arab antara lain disebutkan bahwa takabur wal istikbar berarti al-ta'azum, itu sombong atau al-kibr. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan dengan memberikan satu penghargaan yang berlebihan kepada kemampuan yang ia miliki. Kemudian takabur menurut Al-Mawardi, jadi seorang yang memiliki akhlak kibr atau takabur ini melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain karena ia merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk mendapatkan kebanggaan itu dan menjadikan dirinya itu bangga berlebihan. Lanjut kepada bahasan masih tentang ujub dan takabur ya. Penyebab daripada sifat ujub dan takabur ini adalah adanya kelebihan. Dan dengan adanya kelebihan, ketika seorang yang memiliki sifat ujub dan takabur ini tidak menerapkan konteks syukur dalam hidupnya. Ketika seorang memiliki prestasi yang lebih ataupun pencapaian yang lebih ataupun muka yang tampan misalkan, dan dia merasa bahwa dia pantas untuk dipuji ataupun dia membangga-banggakan sebuah prestasi yang ia miliki,
tanpa adanya rasa syukur yang ia tanamkan, maka akan tercipta sifat ujub dan takabur. Kemudian bahaya daripada sifat ini adalah salah satunya menyebabkan timbulnya rasa sombong. Jadi sifat ujub ini bisa menimbulkan sifat sombong. Sebab memang ujub itulah yang menyebabkan salah satu dari berbagai kesombongan timbul. Jadi ini sangat bahaya mungkinnya ketika kita merasa bahwa kita pantas untuk dipuji ataupun membanggakan suatu prestasi atau pencapaian kita, maka orang lain akan beranggapan bahwa kita ini suatu atau seorang yang dikatakan sombong. Adapun bahasan yang terakhir yaitu mengenai riya. Riya adalah mengerjakan suatu perbuatan ataupun ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi semata-mata niatnya itu bukan karena Allah gitu, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi orang lain ini secara konteks beramalnya itu tidak ikhlas, tidak karena Allah gitu. Dia senantiasa pamer dan lebih kepada cari perhatian orang lain gitu, supaya mendapatkan pujian atas apa yang ia lakukan. Adapun jenis riya ini ada dalam hati, kemudian dalam perbuatan. Contoh misalkan dalam hati kita, ketika kita hendak melaksanakan sholat, contoh misalkan ada gebetan ataupun teman dekat kita yang mampir ke rumah, dan kita mendadak untuk melaksanakan sholat duha contoh, dan hati kita berkata bahwa agar kita mendapatkan pujian, dan itu merupakan sebuah jenis riya yang secara tidak langsung ditanamkan dalam hati dan dalam perbuatan juga. Itu bahaya gitu kan. Dan bahayanya adalah ketika kita memiliki sifat riya, akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Itu. Jadi kita akan merasa kecewa ketika apa yang kita bayangkan sebelumnya ingin mendapatkan pujian, tapi pada kenyataan kita itu kan menimbulkan rasa kecewa. Kemudian akan muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Dan jelas amalan kita akan ditolak ketika kita berniat melakukan suatu ibadah tanpa dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara menghindari riya ini adalah satu, memfokuskan niat kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hindari sikap suka memamerkan suatu yang kita punya ataupun amalan yang kita punya, karena amalan yang kita miliki tidak akan bernilai ketika kita menyombongkannya ataupun menyebut-nyebutnya kepada orang lain. Karena pada hakikatnya semua yang kita punya itu hanya milik Allah semata gitu kan. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukupkan sekian. Barangkali anak-anak ada yang tidak paham ataupun tidak mengerti dari penjelasan ini, silakan ditanyakan via grup WhatsApp dan didiskusikan dengan teman kalian. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.